Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita semua hidup di era globalisasi. Era serba cepat dan mudah. Yang dimana kita semua mendapatkan informasi sangat cepat. Terlebih kita dapat terhubung ke seluruh dunia dengan menggunakan media komunikasi yang kita miliki. Salah satunya atau lebih tepatnya, kita juga bisa mendapatkan semua informasi itu dari sosial media yang kita miliki. Salah satunya adalah Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dan lain-lain. Terutama di negara kita sendiri, negara Republik Indonesia, yang tersebar banyak ribuan pulau, suku, bangsa, dan adat yang dimulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, Kalimantan, bahkan sampai ke ujung Papua. Terdapat 275 juta dari seluruh penduduk Indonesia yang termasuk pengguna media sosial atau sosial media per data 21 Januari. Yang dimana dari data tersebut didapatkan grafik yang digolongkan dari segala macam usia, dari yang muda sampai yang tua sekalipun. 62% merupakan pengguna sosial media. Tetapi dari sosial media itu, sudahkah kita bijak bermedia sosial? Oleh karena itu, banyak sekali kejahatan-kejahatan yang sudah marak terjadi dalam sosial media. Salah satunya adalah hoaks, bullying, pencurian, penipuan, bahkan penculikan data kita pribadi. Nah itu kita juga dalam menggunakan perangkat media sosial kita sendiri, baik untuk diri sendiri kita maupun orang lain, kita harus memahami etika berkomunikasi di media sosial. Karena tujuan kita mempelajari ini adalah supaya kita dapat hidup dengan tentram dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari kita. Salah satunya yang pertama adalah melakukan penggunaan tutur kata yang baik dan sopan, seperti yang dicontohkan di gambar di bawah ini. Kita menggunakan tata cara adab yang baik dalam menghubungi seseorang. Selanjutnya, kita juga harus memahami bagaimana penyebaran berita hoaks yang semakin menyebar. Kita tidak boleh melakukan penyebaran hoaks ataupun membaca berita hoaks dan mempercayainya begitu saja. Selanjutnya, kita juga tidak boleh men-share hal-hal yang berbau pornografi di media sosial. Lalu, kita juga tidak boleh melakukan atau bahkan menjelaskan isu-isu sara di media sosial. Lalu, kita juga tidak boleh men-share kekerasan-kekerasan yang terjadi di media sosial. Selanjutnya yang terakhir, kita juga tidak boleh men-share data pribadi kita ke dalam media sosial. Takutnya nanti malah menjadi digunakan oleh orang-orang yang tidak berwajib. Lalu ada penerapan dan contoh beretika dalam bermedia sosial itu sendiri. Yang dimana ini diambil dari salah satu kehidupan yang terjadi. Salah satu cuitan dari anak muda di Indonesia yang sempat viral beberapa hari lalu yang tentang mengganti polisi Indonesia dengan satpam BCA. Oleh karena cuitan dari itu tersebut, dia mendapatkan teror bahkan ancaman dari netizen yang budiman. Salah satunya atau beberapa contohnya seperti gambar berikut ini. Ia mendapatkan kecaman, tetapi dia juga mendapatkan dukungan atau bahkan hal positif dari para netizen juga. Banyak yang menganggap hal itu seperti biasa saja dan harusnya polisi yang lebih berintrospeksi. Tetapi apakah ini semua sudah sejalur dengan etika dalam bermedia sosial? Bagaimana mendapat menurut teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haris Jaranjaki dari S1 Desain Komunikasi Visual kelompok 8 Islah. Tanggapan saya terhadap postingan tersebut merupakan saya tidak terlalu setuju dengan sikap pengguna yang memposting tweet tersebut, karena yang melakukan pelanggaran merupakan oknum dari beberapa polisi dan yang diklaim oleh pengguna tersebut adalah satu institusi kepolisian secara keseluruhan. Begitupun dengan respon oknum-oknum polisi yang ditujukan kepada user tersebut hanya mengancam dan tidak memberi solusi apapun.
Ini dapat menjadi kritik terhadap institusi kepolisian untuk menyeleksi dan menindaklanjuti oknum-oknum polisi yang tidak mengayomi masyarakat dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Pandulia dari D3 RPLA 4503. Saya tidak setuju dengan pernyataan tersebut karena tugas polisi dan security itu jauh berbeda. Akan tapi kejadian tersebut harus menjadi perhatian pimpinan lembaga Polri untuk meningkatkan kinerja dan citra kepolisian. Sekian dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Iza Alfian dari kelompok 8. Menurut saya, konfrontasi ini adalah hal yang baik karena memiliki maksud untuk menangani kesalahan polisi dalam melaksanakan prosedurnya. Di sisi lain juga, konfrontasi ini juga memberikan dampak yang buruk dalam nama baik polisi. Tetapi apakah dengan mengungkapkan kesalahan polisi dengan menjelekkan namanya akan membuat perubahan? Di akhir hari, masalah ini tidak ada ujungnya. Seseorang memiliki pendapat pro dan kontra terhadap uraian tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etika bermedia sosial merupakan sesuatu yang sangat penting. Gunakanlah bahasa-bahasa yang baik dalam bermedia sosial. Jangan gunakan kata-kata yang kasar. Jadikan media sosial sebagai sarana untuk berbagi hal-hal yang positif. Hindarkan diri dari hal-hal yang bersifat provokatif. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Sobran. Saya berasal dari kelas D3KA 4404. Perkembangan media sosial akhir-akhir ini sangatlah pesat, sehingga dengan mudahnya masyarakat Indonesia, masyarakat dunia untuk menggunakan media sosial. Tapi masyarakat masih kurang memahami makna medianya itu sendiri. Dan adapun etika-etika bermedia sosial, mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya caption seperti itu tidak baik dan justru malah mencoreng nama baik institusi. Seharusnya kita bisa menanggapi hal itu dengan bijak terkait kasus beberapa oknum polisi yang melakukan suatu kesalahan dan yang diklaim buruk adalah institusinya, bukan oknumnya. Jadi intinya kita harus mengubah cara pandang terhadap suatu peristiwa tertentu, dan cara seseorang tersebut membuat suatu postingan atau caption itu sangat tidak bijak dan mungkin harus diperbaiki lagi pola pikirnya. Demikian yang saya sampaikan, terima kasih. Setelah mendengar dari pendapat teman-teman kita semua, bisa dilihat bahwa memang masih sedikit tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap beretika dalam media sosial mereka. Mereka masih kadang suka salah dalam mengkritik dan terlalu berlebihan dalam membuat postingan ataupun cuitan-cuitan yang memancing keributan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjaga diri kita dan kebersamaan kita dengan orang lain. Kita harus menjaga lisan kita dan juga obrolan kita di kehidupan sehari-hari, baik itu melalui media sosial kita ataupun di kehidupan nyata kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, keselamatan manusia sebenarnya tergantung pada kemampuan mereka menjaga lisannya. Karena pada kehidupan saat ini, kita seringkali berselancar di dunia maya yang membuat kita melakukan banyak hal. Tentu dari sekian banyak hal yang kita lakukan berpotensi menyinggung orang lain. Lisan kita bisa menjadi tajam melalui status dan unggahan yang kita buat. Padahal dalam hadis yang diriwayatkan bersabda bahwa keselamatan manusia tergantung pada kemampuan menjaga lisan, yang dimana siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam.